Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Kori, selamat pagi. Pagi. Inas, hari ini ada berapa yang kira-kira bisa mengikuti? Harusnya sih semuanya bisa karena yang izin ke saya cuma Virgitanya aja Bu. Sisanya mungkin yang ingin melayat kelasnya sambil off cam aja katanya. Oke, ini apa namanya baru 38, berarti tinggal berapa lagi, Inas? 38 dengan saya, 37 ya? Iya, berarti 37, 6 orang lagi Bu kira-kira. 6 orang lagi ya? 8 orang lagi. 8. Iya. Oke. Kalau gitu yang lain mungkin, oh ya, karena kita juga mesti ini ya, apa namanya, absen dulu ya, berarti tunggu mereka juga ya absennya. Iya, jadi mungkin nanti diberikan waktu sampai 8.10 kali ya Bu. Oke, boleh. Oke, terima kasih Bu. Nah, ya. Oke, semuanya sudah cukup bertambah. Yang lainnya apa? Ya. Ada info ke Inas? Nggak ada sih Bu. Tapi nggak apa-apa, kita absen aja dulu. Nanti mereka ikut di absen akhir aja. Oke. Silakan. Teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu ya. Kasnur, Adinda bisa on cam dulu. Oke, kita mulai ya absennya. Dari slide 1. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Maaf Ibu masih di mute. Inas boleh bantu share screen? Oke Bu. Sambil Inas share screen, hari ini pertemuan terakhir kita dengan saya untuk praktek pediatri ini, fisioterapi pediatri. Nanti terakhir adik-adik semua ada yang lebih ke komunitas ya. Jadinya gimana Inas komunitasnya? Jadi di mana? Bu Mita udah kasih info? Sinyalnya kayak ini.
Masih muter dan Ines kayaknya ke freeze ya. Sinyalnya apa ya? Boleh yang lain kasih info untuk yang komunitas, apakah sudah diinfo sama Bu Mita? Akhirnya di mana? Belum ya? Kita tunggu dulu ya. Ines minta tolong ke yang lainnya, minta tolong ke Ruth ya. Coba memungkinkan nggak bisa di-share screen-nya biar Ines bisa masuk lagi. Jaringannya buruk. Saya bantu share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Ini berkurang lagi kayaknya sinyal juga ya, pada kelempar-kelempar lagi nih. Oke, boleh di slideshow. Oke, ini masih banyak yang apa namanya kelempar kayaknya nih. Cuman coba kita mulai ya sambil nanti kita lihat, mudah-mudahan yang lainnya bisa masuk kembali. Oke, adik-adik semua, hari ini kita akan membahas dan apa namanya menjalankan praktek fisioterapi yang berkaitan dengan kasus-kasus psikomotor. Sebenarnya sih mungkin kalau diartikan gitu ya secara psikomotor, secara definisi itu ada beberapa apa pengertian yang memang tergantung dari ranah atau kompetensi mana Recording in sepertinya progress. yang apa namanya mengatasi atau mencoba untuk menjadi profesional di kasus seperti ini. Karena kalau misalnya kita lihat di psikomotor untuk misalnya profesi psikolog seperti itu biasanya kayaknya pembahasannya ke kondisi-kondisi gangguan kejiwaan seperti itu. Lalu kalau misalnya untuk ranah yang memang mungkin pendidik atau educator itu kayaknya ke
memang masalah-masalah untuk pembelajaran, kan seperti itu ya gitu. Walaupun secara garis besar di sini adik-adik bisa lihat kalau memang sih psikomotor itu hal yang berkaitan dengan keterampilan atau skill ataupun kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Cuman maksudnya di sini adalah belajar yang belum tentu fasenya itu sudah di kognitif intelektual ya. Sebelumnya kan saya sudah pernah membahas di optimalisasi tumbuh kembang mengenai pyramid of learning. Nah, kita nanti akan melihat kasus psikomotor ini dari segi kompetensi fisioterapis berdasarkan dari pyramid of learning tersebut sebenarnya gitu. Jadinya kenapa kok seorang fisioterapis bisa sangat masuk ya ke kasus yang sebenarnya mungkin di sini lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan basic dasar dari pyramid of learning tersebut, yaitu sistem sensorik. Yang di sini sudah ada gambarnya juga ya, yang berkaitan dengan visual, auditory, taktil, proprioseptif, vestibular, olfaktori, gustatori, dan introseptif gitu. Nah, sekarang coba kita recall kembali, bisa adik-adik tolong jelaskan kalau visual itu berarti yang menyangkut tentang, silahkan. Penglihatan, oke, iya. Jadi reseptornya berarti di organ mata ya. Lalu auditori, Dengaran, Bu. pendengaran, oke. Berarti reseptornya di organ telinga, oke. Lalu taktil, Sentuhan. sentuhan, oke. Sentuhan, reseptornya berarti ada di Kulit. kulit. Proprioseptif, Itu berkaitan dengan mengetahui keberadaan sendi dalam tubuh sih, Bu. Jadi adanya di sendi, di persendian. oke. Sebenarnya berarti lebih ke rangsang dalam ya. Nah, biasanya reseptornya emang di organ-organ daerah persendian karena dia merupakan bagian juga dari somatosensoris, ya kan? Ya. Lalu vestibular, Keseimbangan, Bu. keseimbangan. Memang kalau ini reseptornya dia masih berkaitan dengan visual, auditory, dan juga proprioseptif sebenarnya jadi gabungan dari beberapa organ tersebut ya kan, karena dia tidak berdiri sendiri. Lalu olfaktori, Penciuman. walaupun yang paling penciuman, reseptornya berarti ada di Hidung. hidung. Ya, tadi vestibular walaupun letaknya memang adanya di telinga bagian dalam ya, gitu. Lalu gustatori, gustatori apa? Boleh yang lain? Rasa. Perasa lebih yang di mana? Lidah, Bu. Perasa di mana? Lidah, oke. Ya, lalu yang terakhir introseptif, Organ bukan, Bu. organ kira-kira seperti apa maksudnya? Organ yang seperti mana? Organ dalam gitu, Bu. Misalnya organ pencernaan. Oke, karena biasanya dia fungsinya lebih ke seperti apa? Kalau introseptif,
Silahkan. Yang lain bisa bantu? Kesadaran akan apa yang terjadi di dalam tubuh, bukan Bu? Ya, untuk kira-kira contohnya seperti apa kira-kira? Rasa ingin berkemih, Bu. Oke, ya. Salah satunya seperti itu, seperti rasa kita ingin berkemih, rasa kita merasakan lapar, rasa merasakan haus, seperti itu, merasa bagaimana istilahnya feeling di tubuh kita, seperti itu ya. Ini yang memang menjadi tambahan, karena kalau di Pyramid of Learning, piramidanya William, itu tidak masuk di situ introseptif. Sebenarnya introseptif itu merupakan juga bagian dari sistem sensorik kita yang ada, kan seperti karena sebelumnya saya sempat membahas juga banyak kondisi-kondisi kondisi-kondisi penyimpangan disabilitas lain gitu ya, yang memang malah punya peranan itu di sistem sensorik, salah satunya introseptifnya yang cukup dominan gitu ya. Jadi memang adik-adik harus pahami ternyata sistem sensorik kita itu bukan hanya 7. Kalau secara awam kan dulunya taunya kalau mungkin sebelum kita mempelajari ini 5 ya kan, cuman visual, auditori, seperti itu, mata, kayak gitu dengan bahasa-bahasa awamnya ya gitu. Terus lalu 7, nah ternyata padahal 8, dan ini sebenarnya bukan baru juga, sebenarnya sudah lama sistem sensorik, ke-8 sistem sensorik ini dibahas ya. Oke, next, silahkan. Nah, ini kalau kondisinya kesannya tipikal atau normal, ya sebenarnya nanti yang arahnya adalah karena kasusnya psikomotor, jadi lebih ke arah yang kita akan bahas di sini sebenarnya kondisi-kondisi sensory processing disorder, gitu sebenarnya arahnya, kan. Nah, cuman sebenarnya kalau kita sebenarnya sebelum ada gangguan-gangguan tertentu, kalau di kita yang tipikal sebenarnya cara informasi masuk itu gitu ya, berdasarkan dari sistem sensorik itu dimulai dari memang adanya input yang masuk, lalu kita bisa membuat ini decision dari input yang masuk itu, apakah kasarnya input itu oke atau tidak untuk kita, terus kita biasanya bisa meresponnya secara normal dalam tanda kutip, jadi tidak berlebihan ya. Misalnya kalau memang input itu misalnya dari taktil, inputnya terasa hangat misalnya. Nah, kita pasti akan berespon terhadap itu gitu kan, akan kaget dulu sedikit misalnya karena di kulit kita mungkin belum terbiasa ya kan, seperti itu. Tapi itu tidak akan membuat satu tindakan sebenarnya yang di luar dari kondisi tipikal atau normalnya. Nah, biasanya ya sudah, dengan begitu kalau ternyata ada lagi rangsangan seperti itu masuk, kita akan bisa antisipasi, biasanya seperti itu. Nah, makanya yang disebut ada outputnya, seperti apa outputnya, ya kan? Baru setelah itu feedbacknya. Jadi bagaimana kira-kira kalau misalnya memang masih kondisi tipikal itu bisa berjalan kasarnya mulus, biasa saja gitu, sebagai suatu juga pembelajaran gitu. Apalagi contohnya untuk anak-anak gitu ya, yang mereka memang kalau misalnya kemarin mungkin saya sempat bahas sebenarnya perkembangan dari sistem sensorik itu di fase sistem sensorik atau sensory system ya, itu biasanya di perkembangan anak-anak usia 0 sampai 2 tahunan. Kan seperti itu. Makanya kenapa memang disitulah fase mereka banyak belajar dari berbagai macam
sistem sensorik yang ada, yang 8 tadi, supaya mereka ke atasnya itu bisa melakukan sebenarnya aktivitas fungsional yang sesuai gitu. Jadi mereka bisa mulai menyadari ya, karena mereka dalam kondisi oke-oke saja, mereka bisa tahu kalau si vestibular keseimbangan itu seperti apa, ya kan. Lalu memang mereka harus juga dilewati fase-fase yang memang tidak mulus-mulus saja gitu. Jadi bukan sesuatu rangsangan yang harus selalu positif sebenarnya. Biar di sini secara normal decision making-nya mereka bisa, lalu muncul output sehingga feedback-nya nanti ada, baru kalau input masuk lagi mereka bisa menyesuaikan kembali, kan seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas di kondisi yang ternyata ada satu penyimpangan. Oke, next boleh. Ya. Nah, di sini gangguan psikomotor yang sebenarnya kita akan bahas, karena tadi judulnya kan pembahasan kita hari ini fisioterapi pada kasus psikomotor, ya kan. Nah, seperti yang saya bilang, kita fokus sebenarnya ke kondisi gangguan psikomotor yang istilahnya berkaitan dengan adanya gangguan sensori gitu. Makanya sering disebut sebagai sensory processing disorder gitu. Di sini adik-adik bisa baca gitu ya, artinya memang kondisi di mana otak itu memiliki kesulitan untuk menerima dan merespon informasi yang masuk melalui indera gitu. Kan kalau tadi sebelumnya gambaran normalnya gitu ya, tipikalnya kita bisa berespon terhadap satu indera itu secara smooth, ya kan? Dengan tadi adanya dari input, lalu decision making, akhirnya outputnya keluar, bisa ada feedback gitu ya, feedback oke atau enggaknya kembali lagi kalau input masuk seperti apa gitu, dan biasanya itu berjalan terus siklusnya, dan semakin lama mestinya semakin oke kita bisa menanggapi, apalagi hal-hal input-input sensori yang nggak oke gitu. Nah, kalau di gangguan psikomotor ini ternyata yang kita sebut misalnya SPD ini sulit untuk menerima dari respon yang masuk tersebut dari ke-8 indera itu tadi. Oke, next. Tuh ada gambarnya, contoh-contohnya ya. Nah, ternyata sensory processing disorder ini kalau secara teoretikalnya itu dibagi lagi sebenarnya ya, karena secara ini kita biasanya bahas ada yang namanya seeking atau avoiding gitu sebenarnya dari sensori tersebut, 8 sensori tadi. Tapi ternyata kalau berdasarkan teori itu mereka dibagi. Kalau dia bentuknya, jadi sensory processing disorder itu ada yang bentuknya dia disordernya dari modulasi sensorinya, ada yang disordernya dari diskriminasi sensorinya, atau motor disordernya gitu yang bermasalah, ya kan? Ternyata kalau yang berupa sensori modulasi itu yang bentuknya disebutnya sensory over responsivity, atau mungkin yang kita sebut sebagai hipersensitif, ya kan? Hipersensitif yang kesannya berarti nanti mereka bisa avoiding ataupun seeking tadi gitu kan, dari karena juga ada sensory under responsivity atau hiposensitif kan gitu, atau malah sensory craving, jadi benar-benar mencari banget gitu ya, seeking kan gitu. Jadi di antara di 3 ini sebenarnya yang bentuknya kesannya seeking dan avoiding gitu, tapi sebenarnya sih secara garis besar itu memang pembahasannya tetap di antara ini apakah mereka seeker ataupun mereka avoider, kan seperti itu ya. Kalau di sensory discrimination ya ini yang di kalau secara teori di sini ya, ini yang merupakan dari 8 sistem sensori yang kita bahas tadi, permasalahan-permasalahan yang ada di 8 sistem sensori tadi gitu. Nah, kalau yang berdasarkan disorder dari gerakannya itu bisa dibagi menjadi dispraksia ataupun postural disorder.
Nah, kita lihat kira-kira arti dari masing-masingnya seperti apa. Silahkan next slide. Nah ya, di sini ada, karena tadi kita bahas tentang sensori modulasi, modulasi sensori, terus diskriminasi sensori, lalu yang postural, walaupun di sini yang postural mereka bedakan ada postural ocular disorder dan juga dyspraxia. Ya kan, kita bisa lihat secara definisi di sini. Kalau di sini sensori modulasinya yaitu permasalahan untuk meregulasi dari respon sensori yang masuk, ya kan, gitu. Atau dari respon-respon negatif, bagaimana kita istilahnya merespon atau kasih feedbacknya kan, kira-kira seperti itu gitu. Yang sebenarnya bentuknya tetap aja sih pasti memakai dari sistem sensori kita gitu. Kayak misalnya ciri-cirinya biasanya katanya distraksi dari sesuatu yang berisik, ya berarti kan sebenarnya kan auditori kan gitu kan, sebenarnya di sana tetap auditori kan gitu. Terus overly sensitif sama pendengaran juga gitu. Kalau yang pertama contohnya distraksi, kalau ini dia hipersensitif gitu, ya kan. Terus dislikes clothing of certain tekstur, ini lebih ke berarti sebenarnya taktil ya. Jadi kalau pakai baju itu biasanya milih-milih gimana tekstur dari kain bajunya tuh gimana, atau biasanya di belakang baju itu kan biasanya ada tag kan, ada mereknya atau apa, itu banyak yang biasanya hipersensitif, mereka nggak mau gitu, ngerasa nggak nyaman gitu. Terus tidak menyukai gunting kuku, gunting gunting rambut kayak gitu. Nah itu biasanya juga dari taktil sih sebenarnya gitu. Maksudnya sebenarnya memang basicnya walaupun sensori modulasi, tadi yang saya bilang diskriminasi ataupun postural ocular disorder dan dyspraxia, ya tetap sih 8 sensori tadi gitu loh yang sebagai basicnya gitu, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya tapi yang adik-adik perlu pahami di sini kita bahas baru sebagai sensory processing disorder, bisa bentuknya sebagai penyimpangan yang signifikan ataupun tidak sebenarnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebenarnya kita yang tipikal pun mungkin adik-adik bisa gali kembali juga selama mungkin ataupun sampai sekarang ataupun waktu anak-anak dulu, pernah nggak mengalami hal-hal yang ada di bacaan ini gitu. Jadi dibilang orang tuanya dulu kalau misalnya pakai baju agak-agak PR nih kalau ada mereknya di belakang, minta langsung gunting misalnya atau seperti apa gitu. Nah, jadi memungkinkan hal-hal seperti ini sebenarnya terjadi juga di kondisi-kondisi kita yang tipikal gitu. Tapi diharapkan karena tadi kitanya nggak ada satu permasalahan yang signifikan dan lingkungan membantu untuk mengcovernya, atau tadi kita jadi bisa punya feedback yang cukup oke, sehingga kalau pas masuk lagi kita bisa step by step untuk bisa menerimanya, jadi nggak jadi masalah signifikan gitu. Tapi kalau di kondisi-kondisi tertentu yang sudah bentuknya penyimpangan, seperti misalnya nanti yang disebutnya ADHD, autism gitu ya, atau sindrom-sindrom lain dari gangguan sensori ini. Nah, ini yang jadi masalah signifikan yang harus ditangani secara intervensi profesional mungkin gitu ya. Tapi kembali kan, makanya saya selalu bilang, saya sendiri sih nggak bisa bilang setiap kita ini normal gitu. Nah, inilah buktinya gitu. Jadi setiap dari kita pasti juga ada aja sih PR-PR di
sensori-sensori tersebut gitu. Cuman karena alhamdulillah misalnya kita so far so good, baik-baik saja, otaknya oke, sistem saraf pusatnya oke, jadi bisa mempelajari sensori-sensori yang nggak oke ini menjadi sesuatu yang bisa kita adaptasi atau kita terima, ya. Terus ini kalau discrimination ternyata kalau definisinya itu gimana problem yang terjadi dari bagaimana kita membedakan atau menyamakan dari stimulus-stimulus yang masuk tersebut gitu ya. Di sini dengan contoh-contohnya memungkinkan ya kan, ternyata juga sebenarnya ada juga hubungannya dari balancing juga kayak gitu, walaupun sebenarnya ada nanti secara dibaginya itu yang postural ocular disorder juga ya kan, seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau dilihat ya tadi, makanya kenapa secara garis besar tetap aja dibilangnya SPD, cuman mungkin secara teoritis mereka tetap membaginya menjadi masing-masing bagian ini gitu, walaupun kesannya hampir mirip ya penjelasan dari masing-masing detail pembagiannya gitu. Terus kalau yang postural okular ini untuk kontrol postur ya kan, yang memang biasanya berkaitan memang ya, walaupun dia di sini okular berarti salah satunya mata yang menjadi organ terpentingnya gitu ya, tapi tetap pasti vestibular juga mempengaruhi, proprioseptif juga ya kan, seperti itu. Oke. Ini ciri-cirinya juga bisa dibaca di sini. Ya gampang gampang lelah seperti itu ya. Terus ternyata anak-anak yang flat feet itu biasanya masalah di sini gitu. Makanya kenapa flat feet ini ya kalau dicek mungkin di adik-adik semua berapa ini 43 berarti sama saya juga ya, memungkinkan untuk salah satunya juga mungkin kakinya bentuknya flat feet. Kayak saya kaki saya flat feet gitu. Kalau dibilang apakah bermasalah dengan kondisi flat feet? Iya, ada masalah. Tapi kalau ditanya lebih detail, apakah fungsionalnya jadi terganggu 100% karena kondisi flat feet ini? Tidak. Makanya kenapa kesannya tidak dibuat menjadi satu masalah besar, gitu kan? Karena masih bisa berfungsional sebagai saya di sini. Apalagi kalau kita kayak saya ngajarnya di sini masih online, kan nggak terlalu butuh kondisi kaki yang signifikan kan, karena sambil duduk nih, gitu kan. Jadi ya so far so good gitu. Tapi pada kondisi tertentu, misalnya saya dibutuhkan untuk berdiri lama, berjalan lama, karena apalagi usia saya sekarang sudah segini, pasti kompensasi gerakan sudah muncul gitu ya, gara-gara flat feet. Jadinya memang saya agak hiperlordosis, dan ditambah sekarang saya mungkin hamil ya kan, jadi pasti center of gravity-nya makin lagi geser, makin hiperlordosis gitu kan. Nah, tapi walaupun seperti ini, padahal kayak misalnya dibilang orang-orang hamil itu biasanya sering sakit pinggang ya kan, tapi saya so far selama sudah akhir trimester ini nggak pernah sih ngalamin sakit pinggang gitu. Nah berarti karena apa? Karena masih aware sama dirinya untuk membenarkan posturnya, karena tahu kalau emang posturnya sebenarnya basicnya nggak oke kan gitu ya. Jadi kalau dibilang kita masing-masing punya permasalahan, ya mungkin semua individu pasti punya permasalahan gitu ya. Tapi yang dilihat adalah ya selama mereka bisa mengatasi itu gitu, masih bisa aware dengan itu, ya mungkin tidak dijadikan satu permasalahan yang signifikan gitu. Beda dengan kasus-kasus yang ternyata sudah bentuknya penyimpangan-penyimpangan yang memang mereka jadinya, nanti kita bahasnya disabilitas, memang harus butuh banget support dari orang di samping atau sekitar untuk mengatasi problemnya mereka, kan seperti itu ya. Atau di sini bisa dispraksia ya kan,
bagaimana sulit untuk menentukan gitu kan, bagaimana caranya untuk melakukan satu gerakan. Jadi orangnya itu kalau bisa dibilang mungkin jadi ceroboh ya gitu kasarnya untuk melakukan satu tindakan gitu. Karena di sini contohnya kan kalau pakai misalnya makan atau apa gitu kan, itu biasanya sulit untuk melakukan hal-hal yang terstruktur seperti itu, pakai baju kayak gitu-gitu tuh sulit gitu-gitu kan. Ya, jadi kira-kira seperti ini. Sampai bisa akhirnya untuk menulis pasti nanti tulisannya jadi bermasalah kan gitu kan, karena permasalahan dari dispraksia ini. Kira-kira seperti ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan adik-adik? Silahkan sambil next, boleh. Kalau muncul pertanyaan silahkan. Adakah pertanyaan? Belum? Yang lain? Belum ada pertanyaan? Oke, kita coba lanjut lagi ya. Nah ini yang tadi kalau kita bahas sebagai satu bentuk yang hipersensitif ataupun hiposensitif gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kalau yang oke ya kan normal-normal saja itu kan yang bisa mengatasinya, tapi ada bentuknya dia hipersensitif atau hiposensitif sebenarnya gitu. Nah, contoh gejalanya, nah kalau hipersensitif, jadi kalau mau ada stimulasi yang masuk, itu biasanya responnya ekstrim gitu, seperti merasa terlalu takut terhadap suara, ya kan, terus mudah mendengar atau terdistraksi suara atau ya malah orang lain nggak bisa dengar dia bisa dengar gitu. Makanya dibilang selalu lagi ini bisa terjadi di kondisi kita yang tipikal biasa ataupun di semua kasus-kasus tumbuh kembang yang mengalami penyimpangan. Kayak saya bisa contohkan, saya punya waktu itu contohnya anak cerebral palsy tipe spastic diplegia, ya kan ya. Dia memang agak masalah dengan penglihatannya. Jadi penglihatannya itu low vision, bukannya blindness ya, bukan buta, enggak, dia enggak buta, tapi dia low vision, ngelihatnya itu hanya bisa dalam jarak yang dekat, kan gitu. Jadi kalau misalnya letak stimulasinya jauh, ya dia PR. Memang sih akhirnya dibantu juga pakai kacamata ya, gitu. Tapi ternyata anak ini punya kelebihan di auditorinya hipersensitif, gitu. Dari mana ciri-ciri taunya? Dia sorry ya, agak ini sedikit. Kalau ada yang suara kentut gitu ya, kan padahal itu kan nggak kenceng kan gitu. Karena juga mororefleksnya masih dominan, bisa kaget dia. Cuman dengan suara kentut itu aja. Jadi moronya bisa terstimulasi signifikan gitu dengan suara yang sebenarnya kalau kita pun juga biasa dengan suara itu gitu kan, ya paling memang jadi lucu-lucuan sih saat itu ya gitu. Jadi ada yang kentut aja tuh dia bisa kaget signifikan gitu ya. Jadi memang istilahnya tadi saya bilang karena tadi contohnya kayak misalnya dibilang hipersensitif ini. Maaf Bu, Ibu ke-mute. Ya yang tadi saya bilang jadinya seperti contoh yang saya katakan tadi, ini bisa terjadi pada kasus yang memang sudah berupa penyimpangan
ataupun sebenarnya yang masih tipikal saja gitu. Nah, contoh yang saya berikan tadi, dia cerebral palsy spastic diplegia dengan kondisi hipersensitif pada auditori gitu, plus juga dia cukup hipersensitif pada olfaktori gitu. Walaupun visualnya malah kondisinya kurang ya gitu, low vision gitu. Tapi dia punya kelebihan, cuman kita juga harus sesuaikan apakah kelebihan itu nanti bisa kita manfaatkan gitu kan untuk intervensi yang akan kita lakukan kalau untuk mereka-mereka gitu. Makanya kenapa kita harus mengetahui hal-hal ini, dan hal ini juga masalah-masalah ini juga seorang fisioterapis bisa tangani karena itu sebenarnya gitu. Jadi kayak contoh yang ini, dia juga hipersensitif di olfaktori, jadi gimana walaupun matanya itu ngelihatnya low gitu ya, jadi kalau ngelihat harus deket banget orangnya gitu, jadi kalau kita dari jauh dia nggak ngeh, tapi dia sangat hipersensitif auditori. Selain tadi yang saya bilang contohnya yang kentut tadi, suara-suara dia sangat hafal kalau yang dia sudah kenal ya, jadi kita nggak usah nengokin wajah kita di depan mata dia, tapi kita ngomong aja dia bisa tahu itu siapa gitu. Kayak misalnya dia sudah sangat cukup kenal sama saya, jadi kalau saya ngomong dari jauh, Bu Korea gitu, dia pasti bilang kayak gitu. Terus olfaktorinya juga, jadi dari wangi-wangi kita dia bisa ngeh gitu. Makanya kenapa kemarin di optimalisasi tumbuh kembang kan saya bilang sistem sensorik itu memang satu rangsangan yang dapat menyebabkan gerakan kan gitu. Jadi kita harus nilai kasarnya kan pengennya ya normal-normal aja. Nah, tapi memungkinkan adanya kondisi yang hipersensitif atau hiposensitif seperti ini, dan juga kita harus sesuaikan. Walaupun kesannya hipersensitif berarti nggak oke, hiposensitif juga pasti mestinya nggak oke, tapi di kasus-kasus tertentu kita harus lihat apakah itu bisa menjadi modal untuk menciptakan satu kondisi tertentu. Kayak misalnya kalau kita sebagai kompetensi fisioterapis mau menyebabkan itu menjadi satu gerakan yang fungsional, walaupun dia hipersensitif atau hiposensitif, punya model nggak nih, masih bisa nggak nih dipakai, atau malah menjadi sesuatu yang PR sekali kan gitu. Nah, kita sebagai fisioterapis juga harus bisa menilai kondisi-kondisi seperti ini. Oke, terus takut terhadap sentuhan, ya kan, gitu, menghindari kontak fisik, ya kan. Terus takut akan keramaian, gitu. Terus menghindari aktivitas yang mengharuskan mengangkat kaki dari permukaan lantai tanah, atau ya jadi istilahnya kalau yang cuman kayak berdiri satu kaki kayak gitu, ini berkaitan dengan keseimbangan ya. Dia nggak pede kayak gitu kan. Seperti itu. Terus ataupun mereka sering jatuh gitu. Ya, oke, next. Ini di hipersensitif. Kalau contoh-contoh di hiposensitif kita bisa lihat. Kalau di hiposensitif malah anak yang udah jatuh, udah benjol, udah berdarah, masih diem aja. Karena dia nggak ngeh. Itu juga harus hati-hati. Kadang-kadang mungkin adik-adik pernah punya pengalaman, misalnya ponakannya, siapanya jatuh, udah berdarah pun dia diem aja. Tapi biasanya orang tua selalu bilang, ih hebat, keren. Nah, ini padahal harus kita noted loh. Berarti dia ada sesuatu, padahal karena nggak sesuai dengan normalnya. Gitu ya, mestinya kalau misalnya apalagi itu terjadinya pertama kali, mestinya dia ada respon untuk memang ya kalau anak-anak tadi nangis atau apa gitu kan, asal kalaupun nangis juga nggak berlebihan, nggak lama kayak gitu kan, dan lihat seperti apa kondisinya, separah apa ya kan. Cuman kalau misalnya ada anak yang kesannya udah bener-bener benjol gede, udah berdarah gimana-gimana, terus dia diem aja gitu, ya berarti ada satu kondisi tertentu yang kita harus cek gitu. Atau bahkan banyak biasanya kondisi-kondisi yang malah melebihi dari SPD ini, yang akhirnya kesannya kayak autism disorder gitu ya, spektrum disorder ataupun ke ADHD seperti itu, sebenarnya ciri-cirinya dari kondisi-kondisi begini yang kadang-kadang dianggap remeh atau sepele, yang kayaknya masih baik-baik aja. Makanya kenapa
banyak kasus-kasus ADHD, autism itu ketahuannya di atas usia 2 tahun gitu. Jadi kalau bisa dibilang tidak terdeteksi dini gitu kan, karena hal-hal yang sebenarnya ada processing disorder ini di sensorinya dianggap sebagai sesuatu yang malah positif. Kayak yang saya bilang tadi kan, orang tua bangga kalau anaknya jatuh nggak nangis, berarti hebat kan, kayak gitu-gitu. Nah, hal-hal tersebut yang kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi fisioterapis, ini adik-adik sebagai calon fisioterapis, dari hal-hal seperti ini harus lebih ngeh ya. Terus kurang dapat mengontrol gerakan gitu kan, terus nggak bisa duduk diem ya. Walaupun sih juga harus kita lihat, makanya kenapa mungkin yang dikatakan seperti pyramid of learning itu sebagai gambaran bagaimana mereka itu disesuaikan dengan usianya juga untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Kayak misalnya kenapa sih tidak disarankan untuk academic learning di usia-usia masih 3 tahun misalnya, 4 tahun, ya memang kemampuan mereka belum di fase perseptual motor, masih di fase sensori motor. Contohnya mereka belum punya attention center function gitu. Atensinya belum oke. Karena apa? Karena memang kalau umurnya 3-4 sebenarnya bisa dibilang di sistem sensoriknya, di taktilnya gitu kan. Kalau untuk masalah duduk ini ya, duduk tenang gitu ya, mengikuti satu pelajaran kan salah satunya sebenarnya kalau sistem sensorik di taktil. Di taktilnya untuk duduk gitu ya, dia mungkin udah cukup bisa optimal karena usianya sudah 3 tahun gitu. Tapi memang belum bisa salah satunya kalau di sensor motor nanti yang berkaitan dengan attention center function, mungkin postural security-nya juga belum signifikan kayak gitu. Makanya kenapa belum bisa naik ke postural adjustment dan juga untuk ke attention center function tadi gitu ya kan. Jadi semuanya juga harus disesuaikan dari usia sih. Kita juga nggak semerta-merta langsung bilang anak yang nggak bisa duduk itu pasti dia hiposensitif dari kondisi hiposensitif dari SPD ini gitu. Nggak bisa juga, karena memang kalau bisa dibilang ya anak-anak yang usianya tadi saya bilang 2 tahun, 3 tahun, ya maunya tuh masih lari-larian aja, suruh duduk diem paling cuman berapa menit gitu kan, semenit 2 menit duduk mau, abis itu dia udah lari lagi gitu. Ya memang basicnya begitu gitu. Makanya hal-hal ini juga harus dilihat ya. Tapi kalau misalnya sudah dibilang anaknya sudah usia 8 tahunan, kan mestinya usianya sudah usia academic learning, mestinya bisa lebih lama. Makanya kenapa mereka mestinya sudah bisa sekolah SD kayak gitu kan. Karena kalau yang membutuhkan academic learning itu mestinya kalau di kita ini tingkatannya sekolah dasar gitu. Nah, makanya kenapa kalau misalnya anak-anak yang usianya masih di usia TK ke bawah, mestinya aktivitas yang dikasih juga sama gurunya di sekolah itu jangan yang bentuknya terlalu attention center function atau suruh duduk jadi belajar calistung. Ya memang belum usia mereka gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Mereka butuhnya apa? Mereka butuhnya mengoptimalkan dari sensori sistemnya gitu kan, sama sensomotornya itu. Gitu, itu yang butuh mereka optimalkan supaya ke atasnya nanti mereka bisa lebih oke. Walaupun sebenarnya kalau berdasarkan penelitian juga sama nih, kita ini adik-adik ini sebenarnya juga kalau dibilang cuman bisa atensinya itu terfokus di 15 menit pertama gitu. Ya rasain aja sendiri. Ini walaupun pertemuannya 2 jam ya, apalagi kalau kemarin-kemarin 3 jam. Iya, tapi kalau dibilang efektif sebenarnya nggak efektif gitu. Ya tapi gimana? Ya memang pembelajarannya dibuatnya kasarnya kurikulumnya seperti itu. Tapi karena
gambarannya adik-adik dianggapnya yang nggak bermasalah dalam tanda kutip, ya masih bisa mengikuti, kan gitu kan. Tapi mungkin kalau dibilang efektif ya nggak efektif gitu kan, seperti itu. Apalagi kayak kita online seperti ini, sistemnya sensori yang masuk nggak banyak, ya kan. Saya nggak bisa ngedatengin adik-adik satu-satu untuk bikin alert dan aware lebih kayak gitu-gitu kan. Jadi paling cuman bisa ngelihat di video kayak gini-gini kan. Ya memungkinkan untuk ya sudah yang mau dengerin, yang enggak misalnya kayak gitu. Terus kemarin lagi di awal banget saya nanya kan, passion enggak di anak kan gitu. Banyaknya enggak, udah pasti deh tambah lagi kan kayak gitu ya. Makanya kenapa ya sebenarnya hal-hal ini sangat ada sekali di lingkungan sehari-hari kita sebenarnya. Ya, jadi memang kita tidak bisa menganggap ya diri kita juga sempurna gini, seperti itu ya. Terus cenderung bersikap mencari tantangan tapi membahayakan dirinya. Nah, kenapa? Karena dia itu nggak ngeh akan terjadi apapun. Kayak tadi jatuh, mau benjol, mau berdarah, ya nggak ngerasa gitu kan. Jadi dia nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa kenapa-napa ya. Sudah, jadi mau dia itu ada tangganya sebenarnya curam, ya karena memang mungkin kalau gini, kalau yang normalnya mestinya, yang tipikalnya ya, kalau dia baru mengalami sekali, maksudnya baru melihat hal itu sekali, mestinya memang mereka maunya nyoba, jangan juga yang terlalu takut, ya kan? Mereka coba, memungkinkan ternyata mereka sempat jatuh nih sekali, gitu. Itu yang dinamakan pembelajaran, gitu kan? Sempat jatuh sekali, dengan harapan kalau memang anak itu fine-fine saja, mestinya mereka tidak akan mengulang hal itu, kan gitu. Makanya kenapa kita juga nanti adik-adik juga menjadi calon orang tua, jangan juga terlalu overprotective, apa-apa nggak boleh. Akhirnya mereka nanti jadinya juga jadi anak yang kurang bergerak dan tidak ke depan-depannya pasti juga untuk sudah besarnya nanti untuk menentukan decision making dan apa-apanya pasti PR, karena selalu di proteksi gitu, nggak boleh ngapa-ngapain, jadi nggak punya pengalaman yang signifikan gitu ya. Nah, kalau mereka yang normal-normal aja mesti mereka bisa mempelajari sensori tersebut supaya nanti tidak mengulang, ataupun namanya anak ya ini juga disesuaikan usia. Mereka masih tetap mengulang, tapi respon yang mereka keluarkan akan lebih baik dibanding yang sebelumnya mestinya. Gitu. Makanya kenapa kita sebagai orang tua juga harus aware ya sama anaknya gitu. Oh iya sih dia ngulang, tapi dia sekarang udah lebih bisa ya. Misalnya kalau itu berkaitan dengan keseimbangan, adjust keseimbangannya jadi lebih oke, misalnya gitu. Walaupun tetap jatuh, tapi akhirnya kan hasilnya nggak benjolnya gede banget, misalnya gitu. Makin ke sana mereka akan bisa meregulasi hal tersebut lebih oke, kan gitu. Nah, tapi kalau terjadi di anak-anak yang memang SPD ini masalahnya cukup signifikan, gitu kan, dan kita tidak intervensi dengan oke, ya mungkin benar-benar mau dia udah 10 kali jungkir balik, berdarah-berdarah gitu kan, antepin aja sama mereka. Nah, emang banyak di kasus-kasus yang memang apalagi yang ADHD seperti itu ya, gitu. Itu yang memang akhirnya ya mau nggak mau kita harus noted. Nggak boleh juga asal-asal, karena kalau membahayakan kan ya berarti PR untuk mereka, ya kan. Terus memiliki dorongan untuk selalu menyentuh dan memainkan suatu benda, gitu. Malah dia ya pengennya ya apapun dipegang, apapun udah dipegang dibuang kayak gitu-gitu kan. Nah, ini yang saya bilang kalau punya ponakan, punya kerabat yang ada ciri-ciri seperti ini, tolong dinotet sekali dan dievaluasi, diarahkan dan dievaluasi supaya dia nggak keterusan
gitu. Karena kalau udah kayak gini, ini kan kalau kita deteksi udah ada masalah nih di SPD, udah SPD nih kan gitu. Nah, SPD-nya ini nanti kira-kira yang menyangkut ke kondisi yang memang penyimpangan signifikan atau yang masih bisa ditangani dari kita pengasuhan sehari-hari misalnya gitu ya. Terus kurang dapat menjaga jarak atau personal space dengan orang lain ya gitu, jadinya malah yang anaknya terlalu SKSD kalau sama orang-orang yang baru kayak gitu, itu juga harus dilihat hati-hati ya kan. Nah, karena nggak ada sih setiap individu yang mestinya baru kenal. Kayak ini saya sama adik-adik kan nggak kenal gitu. Ya masa saya langsung SKSD sok-sok ngobrolnya sok-sok asik kayak gitu kan nggak juga. Pasti kita semua jaga-jaga dulu. Tapi ada tipe anak-anak yang malah gini. Kan ada yang biasanya yang banyak kalau misalnya anak ini belum ketemu siapa-siapa, baru sekali, kan dia nangis, ya kan, gitu. Nah, itu kan biasa malah PR tuh. Aduh, gitu nangis ya. Sebenarnya wajar mereka seperti itu. Apalagi pertemuan pertama misalnya, gitu kan. Tapi malah kita noted kalau ternyata baru ketemu aja, dia udah mau gendong, dibawa kemana-mana sama orang, kayak gitu-gitu kan. Lah, berarti kan dia nggak ada tidak mengkategorikan dari respon yang masuk secara ini sebenarnya orangnya padahal belum dikenal, tapi kok anak ini masih mau aja kan kayak gitu kan. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu, jangan-jangan arahnya nanti ke arah kondisi-kondisi SPD seperti ini. Jadi gimana ya? Kita kalau dengan kondisi sehari-hari harus yang nggak boleh keterlaluan juga takutnya, atau merasa ini nanti akan terjadi apa-apa signifikan, nggak boleh, tapi tetap harus aware gitu, tetap harus kita noted juga, jangan juga dianggap jadinya, soalnya kan orang kita tuh biasanya kalau nggak terlalu panikan, ketakutan, atau terlalu cuek gitu banyaknya. Jadi ada orang tua tuh biasanya tipenya takut banget, jadi apa-apa jadinya parno, terjadi apa dikit, aduh nanti anak saya begini ada, tapi ada banyak juga yang malah terlalu cuek, jadi bilangnya nanti juga bisa, nanti juga nggak apa-apa, kayak gitu, itu juga nggak boleh sih sebenarnya, ya. Jadi makanya kenapa seperti ini juga harus kita pelajari dengan signifikan gitu, apalagi ya ini nggak menyangkut juga adik-adik mau jadi calon fisioterapis, sebenarnya sangat dibutuhkan nanti adik-adik menjadi calon ibu atau bapak gitu, karena ya saya bilang walaupun kalian tidak passion di anak, tapi anak fisioterapi pada anak ini yang banyak ilmu-ilmu untuk nanti adik-adik menjadi memang ya biasanya tujuannya kan setelah ini pasti berkeluarga gitu kan, insya Allah punya anak kan kayak gitu, sangat berguna sekali gitu ya ilmu-ilmu seperti ini. Makanya setidaknya jangan dilewat-lewatin banget deh gitu, adalah yang nyangkut-nyangkut gitu ya, supaya jangan sampai nanti yaitu adik-adik fisioterapis lulusannya tapi tahu-tahu anaknya bermasalah, nggak ngeh, terus tidak terdeteksi dini, telat, kan itu yang sayang. Jelas-jelas kalau adik-adik awam nggak masalah, tapi kalau ternyata nakes, karena banyak kondisi seperti itu ya. Pengalaman saya, teman saya sendiri aja lulusannya fisioterapi ya begitu, karena apa, memang setelah lulus fisioterapi nggak jadi fisioterapis gitu, jadi banker, jadi yang macam-macam, jadi udah lupa ilmunya ya. Tapi kan sebenarnya nggak harus gitu-gitu banget, orang zaman sekarang nggak seorang nakes pun kalau memang mereka concern, itu lebih hebatan ibu-ibunya, yang ibu-ibu milenial sekarang yang memang bukan nakes, yang ibu rumah tangga gitu, yang lulusannya lulusan keuangan kayak gitu-gitu, sekarang lebih hebat gitu. Makanya adik-adik sebagai fisioterapis, calon fisioterapis ya jangan kalah sama mereka gitu. Kan malu dengan profesinya sendiri kan, jadinya semakin tidak dikenal kita. Fisioterapis tuh ngapain sih
di anak-anak tuh ngapain sih? Karena biasanya kasus-kasus ini memang sangat sering dipegang sama okupasi terapis. Jadi kesannya ini kondisi-kondisi yang ditangani sama mereka murni. Padahal ya enggak, orang basicnya sama. Kita kan bahas dari pyramid of learning paling dasar. Apalagi ini sangat berkaitan juga dengan postural. Ya kan kita kan gitu. Nah, ini makanya kenapa materi ini dimasukkan ke mata ajar dari adik-adik semua untuk lebih istilahnya ada waktu untuk diskusinya lah walaupun semester 4 seperti ini, karena jujur kalau saya dulu di zaman saya belum dikasih hal yang seperti ini malah. Jadi pembahasan untuk fisioterapi pada kasus-kasus yang begini malah enggak gitu, karena mungkin dilihatnya apalagi di UI kan ada okupasi terapis kan gitu, jadi agak buta sebenarnya. Jadi, makanya kenapa pas saya lulus awal-awal kalau udah kasus-kasus begini OT-nya aja sana gitu, OT aja gitu ya. Tapi ternyata ya makanya setiap individu kan pasti maunya berkembang jadi yang lebih baik. Ya saya pelajari dan memang sampai kita tahu kalau adik-adik pahami SI, ruang SI gitu ya, mungkin kalau dilihat ada ruang SI kalau di Indonesia itu banyak dipegang sama OT gitu untuk penanganannya di ruang SI kan gitu. Tapi sebenarnya kalau di luar paling dekat Singapura lah, sensori integrasi itu pendekatannya bisa dilakukan sama profesional siapapun yang penting punya license, kayak punya SIM. Jadi bisa dipakai sama OT, bisa dipakai sama TW, sama fisio, dokter. Yang penting mereka punya license. Kalau di kita kan license masih kurang, ya kan? Jadi kesannya yang punya ijazah lah gitu. Padahal kita sangat bisa melakukan intervensi secara sensori integrasi juga kan gitu ya. Makanya kalau kayak di YPAC Jakarta saya makin kesini juga kebetulan sebelumnya kan saya memang penanggung jawab dari teman-teman, awalnya dari teman-teman fisio tapi akhirnya ke teman-teman gabungan dari fisio OTPW. Nah setelah benar-benar gabungan itu saya juga kasih istilahnya informasi kalau mau ruangan SI kayak gitu-gitu boleh aja dipakai sama fisio, dipakai sama TW, ya boleh. Awalnya dulu itu ruangannya khusus OT gitu, tapi saya sampaikan yang memungkinkan gitu. Kalau memang membutuhkan ruangan tersebut, karena yang namanya pendekatan sensori integrasi juga bukan harus di ruangan seperti itu sebenarnya. Kan gitu. Di mana saja kita bisa lakukan gitu kan, tapi mungkin kalau ada ruangan kan dibuat sedemikian rupa. Makanya kenapa kalau adik-adik lihat di rumah sakit atau di instansi ruangan SI itu warnanya warna-warni ya kan. Terus habis itu alat-alatnya dari alat-alat yang ya prosotan, ayunan, ya semuanya basic di sistem sensori ya kan kayak gitu ya. Tapi bukan berarti harus di dalam situ sebenarnya. Yang penting makanya adik-adik pahami kebutuhannya si individu ini seperti apa. Ada juga mungkin kalau pernah dengar yang namanya Snoezelen. Biasanya mereka-mereka yang OT itu ada namanya metodenya dengan cara Snoezelen. Snoezelen itu tetap berkaitan dengan permasalahan sensorik gitu ya. Tapi basicnya sih sebenarnya hampir sama. Kalau yang hipersensitif dibuat lebih calm supaya mendekati normal apa tipikal. Kalau yang hiposensitif dibangkitkan supaya mendekati normal atau tipikal itu. Tapi juga jangan sampai kelebihan jadi hipersensitif dari yang hipo. Dari yang hiper jadi hipo juga kita nggak mau kan gitu. Jadi dibuat ruangannya sedemikian rupa gitu. Ada tuh ruangannya kalau di YPAC Jakarta ada ruangannya dibuat ada lampu-lampu diskonya, tapi nanti bisa dibikin redup lampunya, kayak gitu-gitu. Nah, tapi tetap sebenarnya bukannya jadi Snoezelen atau SI harus di ruangan. Tapi dimanapun bisa, mau di rumah sehari-hari bisa, tapi dikondisikan. Karena kalau dibilang
kayak di ruang SI diwarnain merah, kuning, kayak gitu-gitu ngejreng. Belum tentu semua anak juga masalahnya di masalah yang dia harus dibangkitkan untuk warna-warna yang ngejreng. Malah mungkin aja dia butuhnya malah warna pastel, karena memang mereka sudah hipersensitif, kan gitu misalnya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi memang makanya kenapa kalau saya pribadi juga saya kasih satu bahan ini, apalagi adik-adik juga sebenarnya masih semester 4 ya kan, basicnya dulu, teoritis secara walaupun ini mau dibawa ke praktikal, tapi paham dulu secara teoritis juga, supaya praktikalnya adik-adik tidak follower, gitu, tidak asal ikut, oh iya ruangan SI, kalau SI harusnya pokoknya warnanya warna cerah-cerah yang gini-gini, ya enggak juga. SI harus yang pokoknya ada ayunan gini-gininya ya. Kalau anak itu dia malah hipersensitif sama vestibular, ya kan? Nggak memungkinkan, kan misalnya gitu. Oke, next, silahkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bu, saya mau sudah? tanya, Silahkan. kalau misalnya si SPD ini emang nggak dideteksi dini dari kecil, bisa sampai besar ya, Bu? Soalnya Ya, saya punya temen yang kayaknya cocok dengan ciri-ciri ini gitu, Bu. ya, ya, betul. Gitu. Jadi makanya nih SPD ini bisa jadi gambaran deteksi dini. Maksudnya dari awal kita jadi tahu malah dia nanti ternyata punya permasalahan penyimpangan yang jelas, kan gitu ya, misalnya ADHD kah atau autism kah, karena nanti di akhir mungkin Ina sudah lihat di akhir saya ada chart-chart untuk kayak pemeriksaannya gitu ya, itu contoh dari PFAI yang kita istilahnya tim kita nakes nih udah buat gitu, pertanyaan-pertanyaan apa-apa yang bisa mengarahkan ke ini masuknya ke kasus ADHD kah, masuknya ke kasus autis kah atau enggak gitu. Ataupun sebenarnya kan bisa dibilang tadi saya bilang setiap orang itu sebenarnya tipikalnya enggak, ya tipikal bukan sempurna 100%. Mungkin saja mengalami ini, tapi mestinya kan langsung distimulasi dengan oke, supaya tidak keterusan. Nah, tapi kalau misalnya dia ternyata tidak mendapati stimulasi yang oke, dalam hal ini berarti pengasuhannya pada saat dulunya mestinya itu sudah sebelum matangnya dia, gitu sudah lebih distimulasi sesuai, akhirnya dia bisa meregulasi hal itu, tapi ternyata enggak, pasti akan keterusan gitu. Nah, sekarang tinggal dilihat saja. Kalau mau dibilang ini bermasalah enggak, Bu? Ya gimana di fungsional dia sehari-hari? Kalau sudah meresahkan teman-temannya, kan gitu kan. Kalau sudah membuat teman-teman yang enggak nyaman, akhirnya malah menjauhi dia, ya berarti dia mestinya harus ditanganin. Gitu, ya kan? Terus tanganinnya gimana? Nah, inilah saya bilang, kalau kayak gitu kan jadi kesannya ke psikologis problem. Ya, kalau usianya biasanya sudah dewasa, sudah remaja ke dewasa, itu kesannya psikologis problem masuknya. Makanya kenapa tadi saya sempat bilang psikomotor ini kalau dibahas dari segi psikologi kesannya kejiwaan. Walaupun gangguan kejiwaan belum tentu sakit jiwa atau gila ya, gitu loh ya. Adik-adik juga harus pahami gitu, maksudnya itu ilmu-ilmu ininya dasarnya ya bukan berarti nanti langsung dibully jiwa terus oh berarti sakit gila dong gitu ya, enggak juga gitu. Tapi biasanya kalau sudah ke arah sana kan itu udah berupa perilaku yang menetap, kesannya jadi psikologis, jadi ditanganinya banyaknya sama psikolog kan gitu. Padahal kalau mau optimal tetap harus ada konsultasi dengan kita-kita juga, yang memang kalau kita kan fisioterapis. Karena apa? Kalau digali, pasti mereka itu dulunya tingkatan perkembangannya nggak optimal. Ya bisa dinilai dari dulu mungkin dia sering jatuh sebenarnya, tapi nggak dicek, nggak ngeh. Kan tadi kan ciri-cirinya udah ada kan yang dia sering jatuh kayak gitu-gitu. Nah itu kan bagian kita. Mestinya kita
pada saat usianya itu kita optimalkan keseimbangannya supaya nanti arahnya ke depannya dia oke. Makanya saya bilang tidak hanya keterlambatan perkembangan, kecepatan perkembangan pun bermasalah. Gitu, kita harus tangani. Gitu, karena apa? Kesannya masalah keseimbangan sering jatuh atau gimana nggak signifikan. Padahal dari situ, dari postur saja, ujung-ujungnya nanti ke kita bagaimana cara kita untuk berpikir yang lebih memakai kognitif. Kayak kalau ada masalah, bisa nggak kita menyelesaikan masalah itu? Itu semuanya dimulai dari postural kontrol kita. Postural kontrol terbentuk gitu kan, baru bisa deh ngurus-ngurusin hal-hal lain yang berkaitan dengan, kalau bisa dibilang misalnya kan ada orang makanya kenapa kalau udah besar itu jadinya ada masalah dikit, bisa-bisa dia banyak yang misalnya ya apalagi kalau yang agamanya nggak oke, dalam tanda kutip bunuh diri atau apa. Ya itu sebenarnya basicnya kalau ditelaah pasti kontrol posturalnya dari dulu tuh nggak oke. Anaknya tuh udah melihatkan ciri-ciri seperti itu tapi dianggap remeh gitu. Karena basic fondasi kita kan dari kita bergerak dulu. Baru kognitif kita itu bisa terstimulasi dengan oke kan gitu. Jadi makanya kenapa saya kembali bilang sangat sinkron banget sebenarnya semua masalah-masalah yang psikologis itu ke kita gitu. Cuman kita aja berarti dalam tanda kutip apa sebenarnya hal-hal seperti itu tadi saya bilang kalau ada permasalahan psikologis belum tentu cuman psikolog aja yang bisa menangani. Sebaiknya kalau mau komprehensif semua dari kita itu ikut menilai, tinggal nanti dilihat kondisinya kalau emang udah kayaknya, ini kalau seusia-usia Inas kan berarti kan udah cukup signifikan ya, gitu ya mungkin di yang fisioterapisnya nggak terlalu, misalnya kalaupun ada pertemuan sekali aja dievaluasi aja, apanya sih yang PR nih, kan gitu. Tapi mungkin nggak sering, tapi lebih seringnya ke psikolog, misalnya gitu akhirnya. Bisa seperti itu. Tapi kalau ternyata ketemunya usianya masih agak bawah, ya mungkin di kitanya porsinya agak lebih juga. Nanti OT-nya misalnya ketemu sama kita 2 kali seminggu, ketemu sama OT 4 kali seminggu gitu. Sama psikolog malah mestinya kalau misalnya masih kecil sih ya mungkin 3 kali, 2 kali gitu karena OT-nya yang banyak boleh. Nah hal-hal tersebut yang bisa disesuaikan karena tetap sih mestinya bagusnya multidisiplin gitu. Karena kalau nggak multidisiplin sebenarnya kembali lagi permasalahan dia itu diagnosanya seberapa parah. Kalau misalnya nggak parah-parah banget, mungkin cuma sampai psikolog aja kesannya berhasil gitu loh, mungkin. Jadi kelihatannya udah berhasil deh gitu. Walaupun belum optimal padahal kalau kita lihat gitu. Tapi kalau masalahnya signifikan, kesannya sama psikolog kok nggak berhasil-berhasil ya gitu. Padahal sih sebenarnya kalau kita mau nilai, mereka harus butuh ilmu-ilmu kita semua gitu. Ya, kayak saya juga pernah punya saya punya ponakan dari awalnya memang cukup punya masalah di SPD ini, jadi kalau makan aja mesti bentuknya itu mesti yang crackers atau yang kayak istilah dia nggak mau makannya nasi yang lembek gitu, jadi maunya kalau nasi itu rengginang kayak gitu-gitu yang udah kriuk-kriuk kayak gitu-gitu kan, jadi milih banget. Terus ujung-ujungnya emang sosialisasinya nggak oke gitu kan. Nah awalnya ditangani cuma sama psikolog tapi nggak optimal, akhirnya diskusi sama saya, terus saya bilang dia harus tetap ketemu OT karena usianya segitu mestinya di kliniknya ada nggak fisioterapinya, tolong dinilai karena saya ketemu juga cuma kalau lebaran kan, beda daerah gitu. Terus akhirnya baru pas udah evaluasi berapa kalinya dia sampaikan lagi, oh iya ya Mbak ternyata pas ketemu sama psikolog bisa sih ditanganin, cuman kok kayaknya ada masalah PR-PR 1-2 yang belum terselesaikan. Tapi pas ketemu sama OT gitu kan, sempat sama di situ sebenarnya ternyata ada fisio juga, jadi lebih oke ya gitu. Nah sekarang dia sudah mulai bisa
ya ikut academic learning biasa sih, sekolah biasa kayak gitu-gitu kan. Dulunya yang benar-benar dia dengan sedo kayak gitu. Ya walaupun gambarannya masih SPD sebenarnya. Jadi bukan yang masuk ke klasifikasi autistik kayak gitu ataupun ADHD ya. Jadi kira-kira seperti itu sih Inas. Jadi memungkinkan dia sebenarnya memang dari awal bermasalah, akhirnya ke dewasanya ya seperti itu gambarannya ya. Ya sekarang berarti teman-temannya yang paham ya coba juga jangan dalam tanda kutip dikucilkan atau dibully kan gitu. Jadi boleh bantu juga supaya dia nggak keterusan gitu. Apalagi nanti arahnya kalau memang dia harus berkeluarga atau apa itu biasanya nanti PR ya. Jadi sebisa mungkin bolehlah adik-adik yang udah paham akan kondisi ada kayak gitu dibantu. Oke. Gimana? Ada Terima lagi kasih. pertanyaan? Iya, sama-sama. Yuk, next boleh. Ya, ini yang disebut tadi. Jadi ini cuman tambahan ini aja. Bisa seeking, ada avoiding. Ya, penjelasannya hampir sama sebenarnya kayak yang sebelumnya. Ya, jadi itulah yang disebut kasarnya kan pengennya normal-normal saja di tengah-tengah. Tapi ada kondisi yang mereka berlebihan ataupun mereka kekurangan. Oke. Ya. 30 menit lagi ya, siap-siap. Yuk, next. Ini kita memang untung nggak terlalu banyak nih. Ini yang saya bilang tadi, sebenarnya kalau SPD biasa saja, ya sesuatu yang bisa distimulasi dengan kondisi-kondisi tertentu, akhirnya sangat bisa teregulasi. Jadi biasanya kalau dibilang teregulasi dengan usia, gitu ya. Itu memungkinkan karena apa? Kalau sebagai contoh ya, saya sendiri saya punya anak gitu ya. Anak pertama saya itu apa saya udah cerita belum kalau di sini. Dia pernah mengalami kejang demam gitu. Pernah cerita nggak saya? Soalnya saya ngajar di beberapa banyak anak pertama saya mengalami kejang demam di usia dia sekitar 9 bulan kalau nggak salah. Kejang demamnya itu sederhana sebenarnya, didiagnosa sama dokter anaknya sederhana gitu ya. Ya so far sih kalau misalnya kita nggak detail, nggak ngeh, kesannya nggak ada masalah apa-apa gitu memang. Tapi saya nilai selama perkembangan dia itu cukup hipersensitif sama yang namanya olfaktori sama auditori. Jadi kalau ada suara-suara yang agak kenceng sedikit, itu dia langsung tutup kupingnya. Kalau misalnya ada bau-bauan yang menyengat, nggak hanya bau yang nggak enak, bau yang enak pun itu pasti dia komen karena tipenya dia juga agak ke bahasa bicaranya agak lebih ya. Jadi emang suka ngomong walaupun cowok gitu. Jadi dia bilang gitu, misalnya naik Grab ada wangi-wangian, aduh ini bau banget sih, padahal wangi banget kan gitu. Hal-hal seperti itu. Terus di usia-usianya yang memang sekitar 2 tahun kayak gitu ya, 1 tahun itu agak PR potong rambut gitu. Malah pas dia sebelum ngomong itu berarti dia kalau nggak salah bisa ngomong jelasnya itu di usia 2 tahunan ya. Di 1 tahun 1,5 tahun itu kalau mau potong rambut itu karena dia belum bisa ngomong kenapa nangis terus gitu. Jadi ternyata ya itu taktilnya juga hipersensitif, olfaktorinya hipersensitif, terus auditorinya hipersensitif gitu. Tapi untungnya saya agak ngeh kan di situ pas saya lihat kenapa terlalu signifikan begitu, apa ya yang ngebuat dia begitu. Saya coba tracing, ternyata saya lihat ya karena kondisi memang dia sempat kejang demam itu. Walaupun kesannya kalau misalnya kejangnya sederhana mestinya nggak signifikan ya, tapi ternyata ke sensori itu punya satu kondisi yang akhirnya PR juga gitu. Akhirnya ya dari situ saya sesuaikan, saya treat step by step supaya dia bisa regulasi gitu kan.
Nah ternyata alhamdulillah makin umurnya sekarang, makanya saya bilang biasanya kalau SPD itu nggak signifikan, umurnya semakin bertambah biasanya mereka semakin bisa meregulasi. Akhirnya sekarang ya potong rambut di barbershop aman kan gitu kan. Terus dulu juga kalau misalnya bajunya ada tagging-tagging di belakang gelian kan gitu kan. Jadi PR pasti nggak mau kayak gitu-gitu. Nah itu makanya dibilang kalau SPD-nya masih masih bisa bukan suatu penyimpangan kondisi, jadinya masih bisa kita regulasi dengan stimulasi yang kita berikan, kan gitu kan. Jadi sehari-harinya. Nah kalau ini memungkinkan SPD-nya ini memang dalam kondisi yang misalnya contohnya di ADHD atau autis, kan gitu. Nah memang kita nggak akan bahas secara signifikan karena ini juga pembahasannya banyak sekali gitu kan secara detail gitu ya. Cuman di sini adik-adik bisa baca nanti apa perbedaan dari ADHD dan autis sebenarnya, ya kan? Dan nggak cuman dua ini sih sebenarnya. Kalau dibagi-bagi lagi banyak sebenarnya sindrom-sindrom lain ya kan? Gitu. Asperger juga masuk di kondisi seperti ini dan ada perbedaannya. Makanya harus hati-hati, jangan deh juga asal-asal ngomongin ada orang main handphone terus autis loh kayak gitu-gitu. Omongan tuh juga hati-hati, ya kan? Dan juga nggak oke sih, gitu. Karena kesannya kita membuli kondisi-kondisi yang mereka memang penyandang kondisi-kondisi seperti ini kan, gitu. Jadi nggak etis lah kan begitu, ya. Terus ada yang namanya juga masuk Tourette syndrome, kayak gitu-gitu ya. Walaupun itu ada masalah di neuromuskular gitu kan, tapi masuk ke situ gitu karena memang sensorinya juga yang lebih dominan kena ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang diagnosanya sangat banyak, bukan cuma dua ini, tapi yang agak lebih familiar kan ini, kan gitu ya. Oke, next. Faktor risikonya ya. Jadi faktor resikonya ini memungkinkan mungkin faktor genetik, walaupun kasus-kasus ini belum ada penyebab pastinya kenapa. Gitu. Makanya kenapa di sini saya juga baru bisa mengatakan sebagai suatu faktor resiko, mungkin saja. Gitu. Ya, jadi memang sangat hati-hati kalau ibu-ibu yang hamil gitu kan. Jadi kenapa kalau ibu hamil juga harus yang paling utama apa sih kalau ditanya setiap nanti adik-adik mengalaminya, insya Allah yang wanita-wanita, orang hamil itu harus bahagia. Itu wajib banget karena emosional ini mempengaruhi banget ke janinnya. Gitu, makanya memungkinkan bisa seperti ini. Gizi yang gimana sih? Bukan hanya dibilang kurang gizi. Kurang gizi itu bukan yang nggak makan ya. Gitu loh. Kalau dibilang nutrisi, nanti ada pembahasan lagi detail. Sebenarnya makanya silahkan deh adik-adik sekarang cuman notet saya, please be open minded. Jadi ilmunya nggak cuman satu ilmu saja. Silahkan gali dari yang lain-lain, cari benang merahnya. Karena saya yakin adik-adik ini anak UI yang dasarnya otaknya sebenarnya encer-encer gitu. Jadi ilmu-ilmu apa aja silahkan masukkan, pilah mana yang oke, mana yang enggak. Karena kalau dibilang kondisi gizi kayak gini bukan yang busung lapar yang enggak dapat gizi, bukan. Tapi percuma juga kalau misalnya ibu kayak ibu hamil terus banyak makan, tapi makannya tuh yang enggak sehat. Ya percuma hasilnya gitu loh. Tapi nutrisi yang oke, makanya kenapa ada kondisi-kondisi dibilang anak yang behavior problem seperti ini mestinya nggak boleh makan coklat. Pernah dengar? Nggak boleh makan tepung-tepungan. Pernah dengar? Dulu, walaupun saya sudah jadi fisioterapis, saya sempat berpikir lebay banget. Jujur, saya pikir kok lebay banget gitu, nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan ini, gini. Terus efeknya seberapa signifikan sih? Jadi kita cuman melihat sebagai seorang fisioterapis. Jadinya kita, yang penting kita tanganin dari segi sensorinya gitu. Nah padahal di sensori itu kan juga masuk introseptif kan, rasa lapar yang begitu-begitu juga berarti berkaitan juga selain itu kan nutrisi juga.
sebenarnya bukan masalah nggak boleh makan coklatnya. Kalau kita bilang, makanya saya bilang kita semua harus melihat sesuatu bukan dari luarnya doang, tapi benar-benar detail. Kayak kenapa sih anak yang behavior problem ini nggak boleh makan coklat? Bukan dari coklatnya. Kalau bentuknya raw coklat asli itu kan pahit ya kan? Itu nggak apa-apa dimakan. Jadi bukan salah coklatnya. Yang salah apanya? Gula di dalam coklatnya. Karena apa? Gula itu, apalagi gula yang sintetis, itu bisa merusak pencernaan kita. Karena pencernaan kita adalah otak kedua dari tubuh kita selain otak sistem saraf pusat kita gitu. Jadi kalau pencernaan kita itu rusak, disebutnya leaky gut, dia bisa nyebabin kemana-mananya rusak. Apalagi anak-anak dengan hipersensitif, dengan hiperaktif. Karena perutnya ini bermasalah, akhirnya makinlah dia banyak lari-lari, nggak bisa diem. Karena sebenarnya kalau bisa dibilang kasarnya gue ini sakit perut gitu loh. Tapi dia nggak bisa ngegambarin itu gitu kan. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Terus tepung-tepungan, ya nggak semua tepung. Tapi memang yang paling utama tepung terigu. Karena apa? Karena tepung terigu itu bentuknya itu ini kayak apa ya? Dia tidak bisa diserap sempurna gitu karena kalis gitu. Jadinya si pencernaan ini nggak cocok dengan kondisi seperti itu yang menyebabkan pencernaannya lagi rusak yang akhirnya memungkinkan untuk yang mereka sensitif kayak hiperaktif gini kan sensitif sebenarnya karena semuanya memang makanya kenapa yang paling dinotitkan itu adalah untuk mengatasi suatu kondisi nutrisi terus exercise ya kan gitu sama istirahat kan gitu itu poinnya sebenarnya. Nah kita fisioterapis ilmu kita di mana exercise-nya di gerakannya. Tapi bukan berarti cuma gerakan doang, tetap kita harus nilai nutrisinya seperti apa. Ya, jadi harus hati-hati kalau kondisi-kondisi seperti ini dan ngelihatnya jangan cuma di permukaan, lihat ke dalam maksudnya apa sih. Jadi jangan menyalah-nyalahkan satu kondisi lah gitu. Ya, oke, next silahkan. Kita akan masuk ke ini penjelasan ininya. Oke, next. Saya kemarin sudah bahas sebenarnya secara dioptimalisasi ini tetap sama harus kenapa kalau kita melakukan sesuatu harus assessment yang benar terus tentukan main problem sama treatmentnya karena di kasus SPD aja kita harus tentukan ini SPD murni atau ternyata autism atau ternyata dia ADHD gitu ya atau ternyata Asperger kayak gitu karena masing-masing punya main problem yang pasti beda, yang akhirnya treatmentnya nggak sama 100% gitu. Dan disesuaikan dengan kondisi anaknya banget, permasalahannya di mana. Nah, kalau dibilang bagaimana caranya fisioterapis mengatasi masalah ini, mau terapinya gimana, kita harus kembali ke pyramid of learning. Ya, makanya next slide. Selanjutnya ini nanti kita bahas pyramid of learning. Oke, tetap harus history taking. Next, di sini bisa ada contoh-contohnya. Kasarnya deteksi dini kalau dia itu sensory processing disorder terjadi di bayi balita tuh ciri-cirinya apa? Silahkan adik-adik baca di sini ya, gitu kan? Ini biasanya yang kita noted kalau udah ada masalah dimakan, misalnya dibilangnya picky eater gitu ya kan sering tuh bahasanya atau GTM ya. Nah hal-hal tersebut juga harus dinilai kayak misalnya GTM contohnya belum tentu juga langsung arahnya SPD dan juga jangan setiap kasus akhirnya dipermasalahin ya tapi bagaimana orang sekitar menstimulasi mereka kalau ternyata memang kayak misalnya picky eater kayak gitu-gitu. Kalau si orang tuanya emang cuma ngasih tipe makanan itu aja ya dia jadinya kalau dikasih makanan lain kan nggak mau. Kan gitu ya jadinya dia picky eater. Kan misalnya kayak gitu ya.
kembali lagi juga di orang-orang sekitar, karena sama bayi balita ini kesannya tergantung orang yang ngasih input ke mereka. Kan mereka lahirnya putih kan, tergantung input yang masuk gitu. Dalam hal kayak kertas putih gitu. Walaupun ada bukan berarti kulitnya putih semua ya gitu. Jadi terlahir jadi kertas putih kesannya. Jadi tergantung di yang nyoret siapa. Kan gitu. Ya, jadi hal-hal tersebut juga harus dilihat. Jadi jangan salahin anaknya terus. Kalau kita jadi orang tua, harus kita yang introspeksi diri. Kita udah kayak gimana ngasih stimulasi ke mereka. Ya, ini bisa jadi deteksi dininya. Next. Oke, ya ini clinical observation-nya dilihat tadi. Dia sulit nggak menerima perubahan, misalnya, itu kita bisa nilai. Terus sosialisasinya gimana, gitu kan. Atau memang kondisi motoriknya bermasalah, gitu kan. Terus gimana mereka mengendalikan dari stimulusnya. Nah, itu kita bisa lihat dari kita untuk menentukan nih kira-kira ada gangguan SPD, terus SPD-nya ke arah mana. Tinggal kalau memang arahnya tadi ke ADHD, kasus-kasus tertentu, nanti silahkan chart-charts-nya yang diisi. Karena memang sudah ada penilaian kuesioner-kuesionernya untuk menentukan oh anak ini kira-kira autis, ADHD atau SPD murni kayak gitu. Ya, oke, next. Next. Ini yang selalu saya bilang, kita sebagai fisioterapis itu mesti tadi berdasarkan ICF, saya nggak terlalu ulang signifikan karena pasti materinya ada khusus, tapi tolong adik-adik bisa membuat ini diagnosanya berdasarkan activity limitation-nya. Kalau ini berarti kasus-kasusnya ya tergantung dia masalahnya di mana. Apakah di gangguan pemusatan perhatian tetap, jadi main problemnya apa, problematiknya apa saja, body structure function-nya, terus personal factor dan environmental factor-nya, ya kan? Lalu akhirnya mereka nggak bisa berpartisipasi di lingkungan mananya, itu kita harus sesuaikan di lingkungan sekolah kah, di lingkungan rumah kah, di lingkungan sosialisasi tetangga kah, baru disebut health condition-nya apa. Gitu. Jadi tetap walaupun kasus ini ya misalnya nanti health condition-nya apakah SPD murni, jadi cuma sensory processing disorder saja, atau ternyata dia ADHD atau ternyata autis, silahkan masukkan di sini. Oke, next. Nih ya, ini pyramid of learning yang saya selalu kalau kasus-kasus tumbuh kembang biasa dengan kasus SPD ini sangat kena di pyramid of learning, walaupun ini ditambah lagi introseptif ya, ini kan masih 7, oke, jadi ini dari central nervous system, oke, next boleh, kita lihat di bagian, lebih ke bagian-bagian nanti noted untuk kesannya, ada pembahasan di sini nanti siswa atau apanya ya. Jadi central nervous system kalau so far so good sih ya, kalau SPD mestinya sih central nervous systemnya istilahnya nggak kena signifikan mestinya. Kan gitu, masih oke-oke saja. Kan gitu kan. Nah, tapi kalau udah mungkin bentuknya autistik, walaupun autistik pun juga nggak langsung dibilang gangguan di otak langsung, karena apanya penyebabnya tadi kan belum diketahui ya. Jadinya kita lihat sih ininya gimana ya, diagnosanya detailnya seperti apa. Oke, ini sebenarnya kan kalau orang yang CNS-nya oke, dia bisa nih problem solving, ada masalah dia bisa konsentrasi, bisa mendengarkan. Oke ya, next. Nah, kita mau lihat jadinya kalau misalnya dia kasusnya ini kayak kasusnya juga SPD, kan basicnya memang di sensory system biasanya gitu. Tetap dilihat dari usianya berapa. Kemarin kan saya juga udah lebih bahas juga ini ya. Jadi usianya berapa, mestinya dia masuk di kategori yang mana gitu. Jadi kalau misalnya mestinya usianya 7 tahun, mestinya kan udah di akademik. Halo ya. Maaf, Ibu nggak ada suaranya ya? Ada sih, nggak ke-mute. Masa? Ada Konas. Ada kok. Gimana yang lain? Ada, Bu. Ada ya?
di INAS berarti ya. Oke, kalau di sini misalnya tadi saya bilang usianya 7 tahun, mestinya kan di kognitif intelektual di paling atas. Tapi kalau ternyata mereka ada SPD atau ternyata mereka ada ya ini gangguan-gangguan ADHD atau autis, tetap kita lihat permasalahan dominan mereka adanya di mana. Kalau permasalahan dominannya adanya di sensory system, berarti tetap kita kategorikan kemampuannya masih very high support. Kayak gitu. Jadi biar kita bisa punya gambaran bagaimana kita mengasih intervensinya. Kita ngasih intervensi berarti tetap di level sensori banyaknya. Kalau ternyata permasalahan dominannya masih di sensory system, jadi di 8 sensori itu, walaupun usianya udah 7 tahun, gitu. Dengan kasus yang SPD tadi, makanya kita harus nilai, kita harus cek nih, kenapa kalau misalnya kapan dibilang dia sensory system? Kalau memang ya ternyata pas dicek banget taktilnya yang PR banget gitu kan. Terus vestibularnya yang PR kayak gitu-gitu. Terus proprioseptifnya kayak gitu-gitu kan. Lalu visual, auditory, pokoknya di basic sensory system. Intervensinya gimana? Ya berarti stimulasilah sensory systemnya. Taktilnya, kalau tadi ternyata dia hipersensitif misalnya, berarti kita step by step kan untuk kasusnya dia bisa mengadaptasi ke kondisi mendekati normalnya. Ya jangan sampai ke hiposensitif kan gitu. Jadi ya pelan-pelan supaya mereka bisa beradaptasi dengan hipersensitifnya itu dari misalnya kondisi tadi auditori misalnya ya. Jadi disebutnya kategorinya masih di very high support kalau di kondisi seperti ini. Nanti goalnya kemana? Goalnya mau kita naikin ke kondisi high support atau ke posisi sensomotor development, level dari sensomotor. Oke, next. Next, nah ini yang jadi noted yang di sini. Adik-adik bisa baca yang student needs at this level ini. Gitu. Biasanya anak-anak yang SPD ini juga ada permasalahan di pola tidur gitu loh, siklus-siklus tidur hidup sehari-hari itu dia bermasalah. Nah, jadi ciri-cirinya kalau misalnya kita mau menentukan ternyata levelnya di sensory system itu apa sih? Nah, misalnya ciri-cirinya ini kalau dia ada masalah di level pola tidur kayak gitu-gitu. Nah, itu kemungkinan kemampuan dia masih di bawah walaupun usianya dia udah di 7 tahun, 8 tahun misalnya. Ternyata dia ada SPD yang arahnya malah udah autistik atau apa. Nah, itu yang kita lihat. Ciri-cirinya situ. Karena apa? Kalau sensory system itu levelnya masih brainstem. Jadi dasar-dasar dari kehidupan sehari-hari yang bermasalah. Itu yang harus kita tangani. Oke, next. Ini yang sensomotor selanjutnya, ya kan? Di sini ada penjelasan di situ termasuk kan refleks maturitas, awareness of the side of the body, terus abis itu di situ ada postural security, kan kayak gitu kan, bilangnya di sini levelnya high support. Next, ada masalahnya di mana ciri-cirinya? Sebelum lagi, satu lagi. Nah, ini ya. Kalau di sensomotor ternyata kita cek anak-anak ini sehari-harinya biasanya kalau misalnya permasalahannya lebih ke gerakan-gerakan sudah motorik ya kan, kayak melompat, berlari, kayak gitu-gitu. Itu tuh biasanya dia bermasalah. Kalau dia permasalahannya di situ bisa kita kategorikan sebagai sensomotor development-nya jadinya di level high support. Tinggal intervensinya gimana ya, berarti kita benahi di bagaimana dia kalau ada permasalahannya di melompatnya kan gitu kan. Terus berlarinya
kita cek gitu, apakah malah dia kerjaannya lari terus, nggak mau diem, kan kayak gitu. Jadi kita sesuaikan kondisinya, atau sering jatuh tadi, kayak gitu-gitu kan. Terus kalau melompat juga, melompatnya bisa nggak yang sesuai dengan ya melompat 1 kaki kah atau melompat 2 kaki kah, kira-kira seperti itu. Ya, jadinya istilahnya kalau sudah fasenya mereka ternyata bukan di sensory system, mereka sebenarnya sudah bisa sedikit diintegrasikan antara sensory system yang tadi itu untuk menjadi ke sensomotor, jadi gerakan yang lebih signifikan gitu. Jadi itulah bagaimana kita mengintervensinya disesuaikan dari pyramid of learning ini gitu ya. Oke, next. Fase selanjutnya perseptual motor, disebutnya ini functional support, yang di sini komponen-komponennya seperti postural adjustment, attention center function, kayak gitu kan, eye hand coordination, kayak gitu. Oke, next. Nah, ini yang dibaca di sini di students need at this levelnya. Jadi kalau fasenya mereka di sini berarti agak berkaitan dengan emosi gitu. Nah, berarti kita harus sesuaikan nanti kalaupun mau mengintervensi dari segi emosionalnya. Karena kalau di kondisi begini kan mereka ini ada permasalahan untuk proteksi, menentukan kalau ada kondisi sesuatu itu mereka harus nge-freeze atau mereka ternyata bisa menghindar. Kan kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti di kognitif intelektual mestinya dia sudah punya problem solving signifikan, menghindarnya harusnya gimana. Kalau ini cuman sekedar diem aja gitu kan, atau tetap maju kan cuman kayak gitu kalau di fasenya perceptual motor development. Nah, caranya memang untuk intervensinya disesuaikan dari kondisi-kondisi di sini, karena permasalahan mereka yang dominan kebanyakan di kontrol emosi kan kayak gitu ya. Jadinya kita sebagai fisioterapi sesuaikan dari fungsi dari limbik sistemnya gitu, dicek ada permasalahannya di mana aja. Kalau eye hand coordination berarti kita kasih latihannya yang berupa di eye hand coordination kan gitu. Kalau postural adjustment berarti kita kasih latihannya di postural adjustment. Apa itu postural adjustment? Bagaimana dia bisa mempertahankan keseimbangannya tapi lebih di kondisi yang lebih lebih kompleks. Jadi biasanya di kondisi yang lebih dinamis kayak gitu. Nah, jadi bentuk-bentuk latihannya yang seperti itu kasihnya kayak gitu misalnya ya. Kalau kita bahas tentang intervensi, makanya tetap harus berdasarkan pyramid of learning ini. Oke, next. Yang terakhir, kalau mereka ternyata SPD tapi di fasenya kognitif intelektual, jadi udah di fase atas, ya lebih enak sebenarnya. Ya lebih ke karena ini kondisinya disebutnya levelnya academic support ya kategorinya. Jadi boleh next. Oke, kalau di sini berarti ya tinggal kita sesuaikan saja di bagaimana mereka bisa mengikuti pelajaran ataupun pembelajaran sehari-harinya gitu. Tinggal kita sesuaikan. Kalaupun dia belajar, pola belajarnya butuh pola belajar yang seperti apa. Hal-hal itu yang disesuaikan. Mungkin kalau udah di fase ini kita bisa lebih banyak yang yang masuk sebenarnya ke dalamnya ya. Kalau emang dia sekolah di sekolah gitu ya, gurunya gitu. Terus habis itu masih bisa koordinasi dengan kita cek apakah sebenarnya level-level bawahnya sebenarnya sudah cukup matang, karena kalau udah di posisi ini mestinya level-level bawahnya udah cukup matang, dia udah cukup oke, jadi tinggal kesannya dibeli remedial kayak gitu kan. Jadi di remedial untuk hal-hal yang berkaitan dengan akademik kan gitu. Jadi sebenarnya
fungsi kitanya tidak terlalu signifikan, tapi masih sebagai mungkin dalam tanda kutip konsultannya gitu. Bagaimana mereka bisa mengoptimalkan kalau fase mereka di sini gitu. Jadi kasarnya udah lebih lebih menyesuaikan dengan sosialisasi sehari-hari lah. Jadi kitanya tuh bisa sekedar pas evaluasi atau tadi konsultan tadi gitu. Kalau misalnya letaknya memang masih di paling bawah sensori sistem atau sensomotor gitu ya dasarnya, peranan kita memang fisioterapis biasanya yang paling dominan gitu. Tinggal paling kalau misalnya biasanya letaknya di sini, paling PR sedikit tinggal di taktil misalnya. Oh ya sudah, kita mungkin bisa kasih home program taktilnya, harusnya ngapain saja, kan gitu, apa bentuknya pengulangan atau step by step dari tadi. Dia nggak suka, masih PR nih sama kalau ada hal-hal yang misalnya pakai baju tapi ada mereknya atau gimana, ya kita coba di awal mungkin kita coba dulu kita gunting gitu kan, tapi bagian-bagian yang tajam, jadi bentuknya kita kasih dia lebih tumpul misalnya kan, gimana respon dia gitu. Jadi jangan juga langsung diputuskan, jadi langsung nggak ada sama sekali gitu, tapi lebih ke step by step gitu. Nah biasanya kalau levelnya sudah di atas, hal-hal yang sensori sistemnya tinggal PR 1-2 doang, tinggal kita nilai kira-kira seberapa yang harus kita benahi gitu. Kecuali levelnya di bawah, itu biasanya peran kita dominan banget, benar-benar kita yang mengatasi sekali gitu. Oke, gimana adik-adik? Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Karena masih ada kelas lagi kan ya, jam 10. Gimana? Sudah aman? Ya, ini kira-kira contohnya. Ya, silahkan adik-adik baca di sini. Jadi kalau misalnya ada masalahnya dia hipersensitif atau hipersensitif atau hiposensitif, itu gimana, contoh-contohnya dikasihnya apa saja gitu kan. Walaupun juga disesuaikan, di sini dia misalnya contohnya taktil pakai Play-Doh. Ya, apakah anak ini juga aman pakai Play-Doh langsung gitu kan? Kalau walaupun dia tipenya hiposensitif dan langsung bisa merespon gitu kan, itu yang harus kita sesuaikan juga. Soalnya ini hanya contoh-contoh sebenarnya. Jadi semuanya ini ide treatment gitu kan, tapi kepastian treatmentnya harus adik-adik yang assessment dulu gitu. Assessmentnya dari mana ya, tadi dibikin dia sukanya apa, nggak sukanya apa, kayak gitu-gitu. Itu yang kita harus buat detailnya, sehari-hari dia butuhnya melakukan apa, nanti mestinya goal kita apa. Nah, kalau untuk kasus-kasus SPD itu. Jadi kita sebagai terapisnya harus bisa mengkategorikan masalah mereka di mana aja, dengan memang mau nggak mau kita buat tuh catatan-catatan tertentu gitu. Kira-kira seperti itu. Ini contoh dari intervensinya kira-kira. Oke, next. Udah sih sebenarnya, tinggal formnya aja, nanti tinggal dibaca ya. Itu ada di PFAI sebenarnya. Silahkan adik-adik baca contoh untuk kita tahu kira-kira mereka ada gangguan perilaku, gangguan emosi kah, atau masuk ke tipe autis, atau masuk ke ADHD kah, itu dengan mengisi M-chart yang ada di contoh-contoh yang saya kasih di slide selanjutnya ini. Gimana? Ada pertanyaan adik-adik? Silahkan. Ada enggak? Soalnya kita mau sudahi. Mau absen? Inas sudah bisa masuk atau gimana? Oke, boleh Bu, kalau misalnya emang teman-teman nggak ada pertanyaan, mungkin sesi hari ini bisa ditutup aja. Golda boleh tolong share
stop share biar bisa. Nanti tinggal di-sharing aja ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di luar ini, silahkan koordinasikan ke Inas. Mau tanya lewat Inas atau misalnya Inas langsung kasih nomor saya, silahkan ya. Oke. Oke, Bu. Siap. Oke, teman-teman yang belum on cam, boleh silahkan on cam dulu. Muhammad Reza, Faras. Oke, dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Oke, ya. Terima kasih adik-adik semua karena ini terakhir mungkin entah kita ketemu lagi kapan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian ataupun selama ini kita berkomunikasi ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa jadi tambahan insight ke adik-adik supaya nanti ke depannya semester selanjutnya praktikalnya bisa lebih ngeh kan seperti itu. Tapi silahkan adik-adik buka lagi hasanahnya masing-masing biar lebih oke kembali. Oke ya, selamat siang pagi menjelang siang. Oke, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.